Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan sosok yang tegas dan teguh. Ia menyaksikan Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad. Sebagai muslim yang sangat loyal dengan sunnah Rasul, Umar pun mengikutinya. Hanya saja sebelum mencium batu hitam itu, ia mengatainya seolah sedang berbicara kepada seorang yang sedang ia marahi. Sungguh, aku tahu engkau ini hanya batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Andai saja Nabi tidak menciummu, aku pun tak akan pernah menciummu. Kisah ini dicatat Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dengan mengutip hadis riwayat Imam Bukhari berikut. Annahu jaa ila al-hajari al-aswadi faqabbalahu faqala inni a'lamu annaka hajarun la tadurrun wa la tanfa'u walaula anni ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad, "Sungguh aku tahu bahwa kau hanya batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Sungguh, andai aku tidak melihat Nabi Muhammad SAW menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu." Hadis riwayat Bukhari. Dalam redaksi hadis sedikit berbeda disebutkan, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala lirrukni, amma wallah inni la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa'u walaula anni ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istalamaka mastalamtuka fastalamahu thumma qala fama lana walirramali إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. Sesungguhnya Umar bin Khattab berkata kepada rukun atau Hajar Aswad, "Sungguh aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan mudarat maupun manfaat. Namun kalau bukan karena aku telah melihat Nabi Muhammad SAW menciummu, tentu aku tidak akan menciummu." Maka dia menciumnya lalu berkata, "Kenapa pula kita harus berlari-lari kecil? Sungguh kami telah menyaksikan orang-orang musyrikin melakukannya, namun kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dia berkata lagi, berlari-lari kecil ini adalah sesuatu yang sunnah yang telah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dan kami tidak suka bila meninggalkannya. Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Setelah Umar mencium batu itu, ia menangis dengan keras dan menoleh ke belakang. Ternyata ada Ali bin Abi Thalib. Umar berkata, "Wahai Abdul Hasan, Ali bin Abi Thalib, disinilah tempat menumpahkan air mata dan doa-doa yang dikabulkan." Ali kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Hajar Aswad ini bisa memberi mudarat dan manfaat." "Bagaimana mungkin?" kata Umar. Sesungguhnya ketika Allah mengambil janji atas keturunan Adam, Dia menetapkan suratan dan meletakkannya pada Hajar Aswad. Batu tersebut akan menjadi saksi bagi umat muslim yang menepati janjinya. Demikian pula menjadi saksi bagi orang kafir yang mengingkarinya. Jawab Ali menjelaskan. Penjelasan Ali mengacu pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 173 tentang janji yang disanggupi anak cucu Adam saat masih dalam alam arwah. Lebih lengkapnya, Al-Zabidi dalam Ihtaful Sadatil Muttaqin mengisahkan, begitu Allah selesai menciptakan Nabi Adam, diusaplah punggung Adam dan keluar keturunan-keturunannya yang berjanji kepada Allah untuk menyembah dan menaatinya. Janji itu ditulis dalam sebuah kertas yang dimasukkan ke mulut Hajar Aswad.
Kelak di akhirat, batu mulia itu memiliki kedua mata dan mulut untuk menjadi saksi atas janji anak cucu Adam. Sekilas sikap Umar terhadap Hajar Aswad di atas seolah menunjukkan dirinya tidak mempercayai keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh batu mulia itu. Tapi jika ditelisik lebih dalam, ada hikmah besar di balik ucapannya. Saat peristiwa ini terjadi, kualitas keimanan masyarakat Mekkah yang belum kokoh mengingat mereka belum lama memeluk Islam. Ucapan Umar tersebut untuk mengantisipasi agar jangan sampai orang-orang meyakini ada batu yang bisa memberi mudarat dan manfaat dengan sendirinya. Sebagaimana dulu orang Arab jahiliyah meyakini berhala-berhala memiliki kemampuan demikian. Jadi Umar tetap meyakini sejumlah keistimewaan yang dimiliki Hajar Aswad, termasuk bisa melebur dosa dengan mencium atau menyentuhnya. Hanya saja Umar menyesuaikan sikapnya itu di tengah-tengah masyarakat Makkah agar tidak terjadi salah persepsi. Selain itu, hikmah lain dari sikap Umar di atas menunjukkan ketaatan seorang umat Nabi untuk menjalankan sunnah Rasulnya. Kesediaan Umar mencium Hajar Aswad atas dasar ittiba' atau mengikuti perbuatan Nabi merupakan bukti ketakwaannya. Umar tidak bertanya apa sebabnya Nabi mencium batu tersebut. Ia hanya mengikuti apa yang Nabi lakukan.